Renungan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Keluaran 6 ayat 6 dan 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Dari ribuan suku bangsa yang ada di dunia, Tuhan memilih Israel sebagai umatnya. Dan Tuhan menyatakan hal itu ketika Israel sedang diperbudak oleh Mesir, negara adik kuasa dengan teknologi tinggi pada zaman itu. Tuhan memberikan kepada Israel status sebagai umatnya, status terbaik yang bisa didapatkan manusia, bukan ketika Israel berada di puncak kejayaan sebagai bangsa, tetapi justru ketika Israel berada di dalam posisi terendah, budak bangsa lain. Menjadi budak berarti milik pihak lain, hidup di bawah otoritas pihak lain, tidak memiliki kebebasan menentukan cara mengelola hidup mereka, tidak bisa menentukan bagaimana hidup harus dikelola dan dijalani. Menjadi budak bangsa lain berarti harus menjalani hidup dengan cara yang ditentukan bangsa yang menguasainya. Di dalam kondisi dalam penguasaan bangsa lain, Sang Pencipta alam semesta datang dan menjadikan kumpulan budak Mesir itu sebagai umatnya, menunjukkan tidak ada hal baik yang bisa dijadikan modal untuk mendapatkan status istimewa tersebut. Tetapi Tuhan memilih menjadikan orang Israel sebagai umatnya, menunjukkan hanya anugerah semata. Tuhan memberikan hadiah terbaik kepada sekumpulan orang tanpa kontribusi apapun dari orang-orang tersebut. Dengan memberikan Israel status sebagai umatnya, secara langsung Tuhan juga menempatkan diri sebagai Allah bagi Israel. Ketika mengatakan akan menjadi Allah bagi Israel, Tuhan juga menjanjikan akan membebaskan Israel dari kerja paksa orang Mesir. Perkataan Tuhan kepada Musa ini membedakan Tuhan dengan dewa-dewi Mesir yang diyakini keberadaannya, tetapi hanya berupa patung mati yang tidak bisa berbicara. Pernyataan dan janji Tuhan kepada Musa ini membedakan Tuhan dengan dewa-dewi Mesir yang diyakini sebagai keberadaan yang penuh kuasa dan bisa menolong manusia mewujudkan keinginan mereka, tetapi sebenarnya tidak bisa melakukan apapun. Pernyataan Tuhan bahwa Dia akan menjadi Allah Israel yang membebaskan Israel dari kerja paksa orang Mesir, supaya Israel mengetahui bahwa Dialah Tuhan, ingin mengatakan dan menunjukkan bahwa Tuhan tidak sama dengan sesembahan orang Mesir. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, sehingga Mesir dengan militernya yang kuat pun tidak akan mampu menahannya. Berbeda dengan dewa-dewi Mesir yang diyakini keberadaannya dengan kuasa besar, tetapi berupa patung mati yang tidak bisa berbuat apapun. Tuhan adalah Allah yang peduli kepada umatnya, bukan seperti dewa-dewi Mesir yang perlu dilayani. Dengan mengatakan bahwa Dia akan membawa Israel ke negeri yang dengan sumpah telah Dia janjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan negeri yang Abraham, Ishak, dan Yakub kehendaki, dan Tuhan membuka jalan untuk mendapatkannya. Tuhan ingin mengajarkan bahwa orang Israel lah yang harus menundukkan diri kepadanya jika memang menempatkan Tuhan sebagai Allah, bukan seperti orang Mesir yang menempatkan dewa-dewi mereka sebagai elemen pendukung kehendak mereka. Tindakan Tuhan berikutnya yang benar-benar membawa orang Israel ke negeri yang luas dan subur membuktikan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Sebagaimana Tuhan memilih Israel sebagai umatnya ketika posisinya sebagai bangsa berada di titik terendah, budak bangsa lain, Tuhan juga memilih kita sebagai umatnya ketika kita berada di dalam posisi sebagai budak dosa. Sebagai hamba dosa, seluruh keberadaan diri kita benar-benar dicengkeram dosa, tidak memiliki kemampuan untuk menjalani hidup dengan benar. Seluruh bagian diri kita hanya memiliki kecenderungan berbuat dosa. Di dalam posisi yang hanya bisa melakukan dosa seperti itu, Yang Maha Kudus mendatangi dan menarik kita datang kepadanya dengan memberikan status sebagai anak dari Sang Pencipta alam semesta. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Tidak hanya melepaskan kita dari perbudakan dosa, Tuhan juga memberikan kepada kita status sebagai orang yang dibenarkan melalui kasih karunia-Nya sehingga berhak menerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita status terbaik yang bisa didapatkan manusia. Karena itu sudah sepatutnya kita yang mendapatkan kasih karunia kehidupan kekal melalui kematian Yesus Kristus tidak lagi hidup untuk diri sendiri, dengan menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mewujudkan kehendak-Nya di bumi, merupakan bukti nyata bahwa kita mengucap syukur atas karunia kehidupan kekal yang diberikannya.